sudah harus bersih-bersih, pakai baju yang bagus, supaya kita bisa sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke? Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk, 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa datang bersama-sama untuk ibadah online. Tuhan, sertai kami semua ya, dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cing. Oke, ya, sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi semuanya yuk bangkit berdiri, lalu kita bilang musik. Semuanya ikut nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa bergerak kami juga. Kalau semua mau ikut Tuhan, yuk kita sama-sama bawa lagu ini. Kita kasih gerakan yang paling bagus, yang paling semangat. Yuk semua bilang musik. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my life.
dance, top to top. I wanna live a life. I'm gonna walk this, dance to dance, top to top. Live the life. I'm gonna walk this. I wanna dance to dance, top to top. Live a life. I wanna walk this way. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn. Change my heart inside and help me bring glory to my King. What I'm saying is Jesus, I am King. What I'm saying is Jesus, I am King. What I'm saying is Jesus, I am King. Memang kita masih kecil, kita belum bisa kasih yang luar biasa sekali untuk Tuhan. Tapi kita bisa pakai diri kita dan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Bisa aja kita sama-sama nyanyi lagu ini. Oke? Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita bawa dengan sikap doa ya anak-anak. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah
masih semangat kan? Ayo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, apa yang harus dilakukan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Pintar semuanya. Ayo, semuanya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang masih Tuhan berikan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, lipat tangannya, buka kupingnya. Nih, jangan lupa, pasang kupingnya baik-baik. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita Bibi minggu lalu? Pasti masih ingat kan? Nah, Bibi minggu lalu bercerita tentang apa? Wih, Peter. Minggu lalu Bibi bercerita tentang seorang tamu istimewa yang datang ke rumah Bapak dan Ibu di Sunem. Benar sekali. Nah, sekarang Miss tanya lagi. Pasti adik-adik masih ingat juga. Siapa nama tamu istimewa ini? Siapa? Wih, Peter. Namanya Nabi Elisa. Nah, hari ini kalian tahu ternyata keluarga Bapak dan Ibu di Sunem ini sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang mereka sayangi, yang sudah mereka rindukan lama sekali untuk bisa mereka miliki. Akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini disayang, diperhatikan, dipelihara, pokoknya diberikan kasih sayang yang melimpah dari papa dan mamanya, dicukupkan kebutuhannya, pokoknya semua yang best of the best dikasihlah kepada si anak boy ini, karena papa dan mamanya begitu sayang dengan anak laki-laki ini. Si anak laki-laki ini pun bertumbuh di dalam kasih, semakin besar dan semakin besar. Sampai suatu hari ketika anak ini sudah lumayan besar, anak laki-laki ini ingin sekali ikut dengan papanya untuk ke ladang gandum. Si papanya punya ladang gandum yang besar. Nah, si anak laki-laki itu ingin sekali ikut dengan papanya ke ladang gandum untuk membantu papanya memanen gandumnya. Karena pada waktu itu ladang gandum sedang menguning, saatnya untuk dipanen. Lalu si papanya bilang, anaknya ini bilang ke papa, Papa, hari ini aku ikut papa ya ke ladang gandum. Aku pingin sekali membantu papa untuk memanen gandum-gandum bersama dengan pekerja-pekerja yang lain. Si papa bilang, baiklah nak, kalau memang kamu pingin ikut papa, ayo sekarang kita berangkat ke ladang gandum. Mereka berdua pergi ke ladang gandum papanya dengan sukacita. Sampai di ladang gandum, anaknya ini bahagia sekali karena memang ladang gandumnya sedang menguning semua. Saatnya untuk dipanen. Sudah banyak pekerja-pekerja di sana yang lain. Si anak ini dengan senang membantu papanya memanen ladang gandumnya. Ternyata pada saat itu sinar matahari terik sekali, panas, so hot gitu loh. Nah, karena panas sekali, anak ini tidak sadar. Dia begitu bahagia bekerja terus memanen ladang gandumnya, membantu papa dan pekerja yang lainnya. Lalu tiba-tiba si anaknya merasa sakit kepala. Aduh, kepalaku sakit. Aduh, sakit sekali sakit. Si anak
langsung berteriak kepada pekerjanya, sini, tolong bantu saya bawa anak ini pulang, bawa dia kepada mamanya supaya mamanya bisa menjaganya dan merawatnya. Pekerjanya berusaha cepat-cepat membawa si anak laki-laki ini pulang kepada rumah mamanya. Sampai di rumah, mamanya memeluk dia, menggendong dia. Terkejut, kenapa ini? Anak laki-lakinya tadi pergi senang-senang, sehat-sehat, kok pulang kepalanya sakit dan si anaknya menangis. Waduh, mamanya begitu khawatir. Mamanya terus memeluk dia karena mamanya memang begitu menyayangi dia. Mamanya terus memeluk si anak laki-laki ini sambil terus membelainya dan berkata kepadanya, kenapa kamu nak, kenapa? Mamanya begitu khawatir, begitu sedih. Anak ini terus berteriak, kepalaku sakit ma, sakit. Terus berteriak sampai anak itu pun tidak lagi bersuara. Ternyata adik-adik tahu, anak itu menahan sakit yang luar biasa di kepalanya sampai akhirnya anak itu meninggal. Terdiam, tidak ada lagi suara teriak, tidak ada lagi suara tangis, tidak ada lagi cerita mama sakit. Tidak ada lagi. Anak itu sudah meninggal. Dia seperti tertidur. Mamanya terkejut. Kenapa anaknya? Dan mamanya begitu kaget ketika dia mengetahui anaknya sudah meninggal. Mamanya cepat-cepat menggendong anak laki-laki ini, dibawa ke mana? Dibawa ke kamar di lantai 2 rumahnya. Kamar yang sebelumnya pernah ditinggali oleh Nabi Elisa. Sewaktu Elisa datang berkunjung ke rumah mereka, mamanya cepat-cepat bawa si anak ini ke kamarnya Nabi Elisa di lantai 2. Dia tidurkan di kasur itu, kasur yang pernah ditiduri Nabi Elisa juga. Setelah dia letakkan di sana anak laki-lakinya, mamanya cepat-cepat turun ke bawah lagi. Dia suruh pengawalnya, pengawal, cepat siapkan keledaiku. Aku mau pergi sekarang ke tempat Nabi Elisa. Cepat! Mamanya begitu takut, begitu sedih karena anaknya sudah meninggal. Tapi mamanya berusaha untuk mencari pertolongan ke Nabi Elisa. Mamanya cepat-cepat. Dengan keledai yang dibawa, mereka cepat sekali menuju ke rumah Nabi Elisa. Lalu saat Nabi Elisa membuka pintu, Nabi Elisa terkejut. Ada apa? Dia bertanya kepada si ibu. Si ibu langsung bersujud di hadapan Nabi Elisa. Dia berkata kepada Nabi Elisa, "Bapak, tolonglah. Anak yang Tuhan berikan kepadaku telah mati." Mamanya menangis sekuat tenaganya karena anaknya sudah meninggal. Lalu Nabi Elisa berkata, "Baiklah, ayo kita berdiri. Kamu berdiri, ayo sekarang kita berangkat ke rumahmu." Nabi Elisa bersama dengan ibu anak laki-laki ini, mereka pulang kembali ke rumahnya di Sunem. Saat mereka sudah sampai di rumah, Nabi Elisa naik ke kamar atas di mana si anak laki-laki itu dibaringkan. Saat sampai di dalam kamar, Nabi Elisa menutup rapat pintu kamar. Tidak ada seorang pun boleh masuk, hanya Nabi Elisa sendiri di dalam. Dia tutup pintu kamar. Nabi Elisa pun berdoa kepada Tuhan. Pada saat Nabi Elisa berdoa, memohon supaya Tuhan membangkitkan kembali anak laki-laki ini. Dan adik-adik tahu, mukjizat terjadi. Tiba-tiba anak laki-laki yang sudah meninggal ini tiba-tiba si anak bersin sebanyak 7 kali dan matanya pun terbuka kembali. Dia hidup. Wah, Nabi Elisa begitu bersyukur sekali karena anak laki-laki ini bisa hidup kembali. Dan si anak laki-laki ini apa? Heran-heran
kepada Tuhan, berterima kasih karena anak laki-lakinya bisa hidup kembali. Semua itu hanya karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak dan Ibu di Sunen. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa anak laki-laki ini bisa hidup kembali? Apakah karena kekuatan dari Nabi Elisa? Apa karena kehebatan dari Nabi Elisa? Atau karena kekuasaan dari Nabi Elisa? No, bukan karena kekuatan dari Nabi Elisa, bukan juga karena kuasa dari Nabi Elisa, atau apalagi karena kehebatan Nabi Elisa, bukan adik-adik, tapi semuanya itu ada di dalam kuasanya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan itu, Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu kembali kepada anak laki-laki di Sunem tadi. Jadi sama seperti anak laki-laki di Sunem tadi, kita semua adik-adik, hidup kita juga berada di dalam kuasa Tuhan. Suatu hari nanti saat kita sedih, ataupun saat kita lagi susah, ataupun kita lagi marah, lagi bete, apapun itu, percayalah hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong dan menyertai kita senantiasa. Jadi ayo adik-adik, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah saja yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Dia yang bisa menghibur kita, Dia yang bisa menyembuhkan kita, Dia yang bisa melindungi kita, Dia yang bisa memberkati kita, Dia yang bisa segalanya dalam hidup kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya, semuanya dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bisa adik-adik? Pinter! Kita sama-sama belajar ya. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau yang senantiasa bekerja di dalam hidup kami, menyertai dan melindungi kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkaulah penguasa penuh atas hidup kami. Engkaulah yang berkuasa seutuhnya atas diri kami. Bapa, ajar kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkaulah yang menuntun kami di dalam hidup kami, yang selalu menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.